Gusti Allah saja begitu memberikan penghormatan yang luar biasa kepada orang tua. Lah kok kita malah nggak mau menghormati yang lebih tua. Intinya hadis ini didekek ning ngene ngono kuwi. Kemudian di sini ada cerita. Wahaka anna aliyan kana yadhabu ilal jama'ati li sholatil fajri musri'an. Diceritakan bahwa suatu saat sahabat Ali bin Abi Thalib ini pergi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah subuh musri'an, dengan gancangnya apa ya? Dengan bersegera. Jadi dengan bersegera datang ke masjid. Falaqiya syekhon fit thariq yamshi qidamahu alas sakinah. Kemudian ketika dia berjalan menuju ke masjid, dia berpapasan dengan melihat seorang tua yang ada di depannya. Orang tua tadi itu berjalannya pelan. Mana ceritanya? Wal waqori, pelan, tenang, lagi berwibawa. Fi sulukit thariqi, di dalam meniti jalan. Jadi jalannya itu pelan-pelan, Pak. Fama marro aliyun takriman lahu. Sayyidina Ali kemudian tidak menyalipnya. Menyalipnya itu apa ya? Menyalipnya ya, mau menyalip, mendahuluinya. Karena apa? Sayyidina Ali ingin memuliakan orang tua tadi. Jadi Sayyidina Ali tetap mengikuti, berjalan dari belakang dengan pelan-pelan. Wa ta'dziman li saibatihi, karena mengagungkan saibahnya, ubannya yang sudah putih tadi. Dah, dia di belakangnya, ini wong tua, ini orang tua ini, biar dia duluin yang jalan, dihormati, nggak pengen mendahului. Ini Sayyidina Ali, Pak. Padahal orang tua itu tidak dikenal, siapa itu nggak tahu Sayyidina Ali. Hatta hana waqta tulu isyamsi, sehingga mulai mendekatlah waktu terbitnya matahari. Falamma dana syekh min babil masjid lam yadkhul fihi. Nah, ketika orang tua tadi sudah sampai di gerbang masjid, di depan pintu masjid, carane ning gerbang ngoten niku. Ternyata syekh tadi, orang tua tadi tidak masuk ke dalam masjid, tapi langsung nyelonong lurus saja. Fa'alima aliyun annahu minan nasara. Barulah Sayyidina Ali tahu ternyata orang tua yang dibuntutinya dari belakang tadi, yang tidak didahuluinya karena ingin menghormati dan mengagungkannya, bukan orang Islam tapi orang Nasrani. Apakah Sayyidina Ali terus kecewa? Ternyata begitu saya ikuti dari belakang, bukannya ke masjid malah ke kebun. Mama kalau di sini seperti itu. Sayyidina Ali nggak marah sedikit pun, karena tadi dalam rangka menghormati orang tua, tidak memandang status apakah dia itu muslim atau non muslim. Iki Islam lho Pak, iki kitab enek Pak, cerita nyoto. Bagaimana Sayyidina Ali seorang sahabat itu menghormati orang yang lebih tua walaupun non muslim. Gimana? Kadang-kadang kita ini sok-sokan, sok paling Islam. Iya, betul. Sayyidina Ali sendiri ini berpapasan dengan orang yang lebih tua yang ternyata bukan muslim, ya dihormati. Di tauqiran tadi itu. Fawadakhalal masjid fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firruku. Maka Sayyidina Ali ternyata bukan orang Islam. Kemudian Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Nah, ketika masuk ke dalam masjid, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu menjadi imam, posisinya sedang rukuk rakaat yang kedua. Falamma faragha min sholatihi qalu. Setelah itu Sayyidina Ali, karena untuk mendapatkan satu rakaat itu adalah menemui rukuknya imam. Bagaimana ukurannya? Ukurannya kadar bacaan subhanallah. Jadi umpama imam itu sudah rukuk, kita baru datang, kita langsung takbir, niat Allahu Akbar, niat dalam hati, langsung ikut rukuk.
Lah ketika kita posisi ruku cukup membaca tasbih subhanallah. Kemudian imam iktidal, Allah sami Allahu liman hamidah. Maka pada saat itu kita tergolong mendapatkan 1 rakaat. Lah Fatihahnya gimana, Pak? Fatihahnya ditanggung imam. Tapi ketika kita ruku belum sampai subhanallah, imam sudah iktidal sami Allahu liman hamidah, maka kita belum mendapatkan ruku, sehingga nanti ketika salam kita nambah satu rakaat. Ngoten konsepnya. Nah ini ketika Sayyidina Ali masuk ke masjid, posisi Kanjeng Nabi sedang ruku. Nah, dan sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah menemukan rakaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sini tidak disebutkan rakaat keberapa. Yang jelas menemukan rakaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaat salat subuh. Nah, ketika selesai salat, sudah selesai salat zikir, para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima tawal terruku fi hadhihi shalah?" Mengapa engkau memanjangkan ruku pada salat subuh ini ya Rasulullah? Ma kunta taf'alu mislahada. Sungguh kami semua ini tidak pernah melihat sebelumnya engkau melakukan ruku yang panjang banget seperti ini. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi wa aradtu an arfa ra'si ja'a Jibril wa wada'a janahahu ala dhuhri wa akhadhani tawilan. Ketika aku ruku, wahai sahabat-sahabatku, aku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi seperti wiritanku biasanya. Ketika aku akan iktidal, tiba-tiba malaikat Jibril datang seraya meletakkan sayapnya di atas punggungku, sehingga aku tidak bisa bangun dari ruku. Lama nian malaikat Jibril itu meletakkan sayapnya di atas punggungku. Kemudian diangkatlah sayap malaikat Jibril tadi, baru saya iktidal. Nah, gitu ceritanya. Jadi malaikat Jibril sehingga nesui. Falamma rafa'a janahu rafa'tu ra'si faqalu lima fa'ala hadza. Mengapa malaikat Jibril melakukan itu ya Rasulullah? Kemudian sahabat bertanya. Faqala ma sa'altuhu an dzalika. Rasul menjawab, aku tidak bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ngapa kok kamu nahan aku? Ya sudah, saya diam saja. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masya Allah, akhlaknya begitu mulia, gak kayak sampean kakean teko. Ngapa sih kok gini-gini? Ngapa sih kok gini-gini? Oh, banyak komplain. Nabi ya Allah, akhlaknya Nabi. Dekek nih sayapnya gak komen, wis mendel diem saja Muhammad. Begitu mulianya akhlaknya Nabi. Nek sampean ngapa malaikat Jibril? Wah, lamonian. Payah saya dikeju. Gue sampean. Oh, Kanjeng Nabi mutiara di antar bebatuan yang tidak berguna. Kita ini bebatuan, beliau mutiara. Ini cerita ya. Ini sekaligus subhanallah Kanjeng Nabi nggih. Fahadara Jibril wa qala ya Muhammad. Maka ketika Nabi menjawab, aku delalah enggak bertanya kepada Jibril. Datanglah malaikat Jibril menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, Muhammad, inna aliyan kan yasta'jilu lil jamaah falaqiya syaikhan nasraniyan fit tariq wa lam ya'lam annahu nasriyun fa akramahu li ajli syaibatihi wa ma marra alaihi fa amaranillahu ta'ala an khidaka fir ruku hatta yudrika ma'aka ala salatil fajri wa amru ta'ala Mikail ayakhudha syams bijanahihi hatta la tatlu'a bi hurmati Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Jibril kemudian mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sesungguhnya mantune kan, Sayyidina Ali itu kan menantunya. Sayyidina Ali keponakanmu
sahabat Ali ini tergesa-gesa menuju ke masjid untuk ikut jamaah denganmu. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan bertemu dengan orang yang tua. Kemudian Sayyidina Ali tidak mau mendahului orang tua tersebut karena Sayyidina Ali itu menghormatinya, mengagungkan orang tua tadi, menghormati supaya bentuk rasa hormatnya dia tidak mendahului orang tua tadi. Nah, dan Sayyidina Ali tidak tahu bahwa ternyata orang tua tersebut itu bukan orang Islam alias orang Nasrani. Sayyidina Ali melakukan itu karena dia melihat, oh itu orang tua, jangan saya dului lah. Awak dia kan enggak. Kadang-kadang itu kalau acara yasinan apa tahlilan yang undangan itu ya, atau acara resepsi itu, itu berilah yang tua-tua itu, nak makan duluan. Giliran yang tua yang belakang sendiri. Itu kalau nggak masuk ini Pak, nggak masuk. Seharusnya kalau kita praktek itu yang tua dulu, kayak Mbah Slamet, Mbah Haji itu makan duluan. Nanti selesai ngambil itu makan, baru kita nyusul di belakangnya. Nah, yang tua dengan yang alim dulukan yang mana? Dulukan yang alim, dulukan tokoh, kemudian yang lebih tua, baru yang muda-muda. Jadi nenek kalau ada acara undangan kok makannya ngambil sendiri, yang muda-muda lihat dulu masih ada enggak orang yang lebih tua yang belum makan. Kalau belum dipersilahkan untuk makan lebih dahulu. Akhlaknya seperti itu. Dan walhasil bagaimana? Maka Allah memerintahkanku wahai Muhammad untuk menahanmu dengan sayapku. Dan kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menghentikan sejenak keluarnya matahari. Jadi gara-gara Sayyidina Ali itu menghormati orang tua dari golongan non muslim, Allah menghentikan matahari untuk sementara. Matahari jangan keluar dulu. Luar biasa betul. Luar biasa enggak? Ini Islam Pak. Islam itu penuh dengan kasih sayang Pak. Gara-gara sikap Sayyidina Ali seperti tadi loh, Allah sampai menghentikan matahari melalui malaikat Mikail. Nah ini kadang-kadang kita ini, Masya Allah, memang pentingnya ngaji seperti ini. Apa? Untuk introspeksi diri kita. Ora guru sampean termasuk sing ngomong lho, sing ngaji ki yo malah perlu dibenahi. Akeh. Nah, ada istilah beda orang alim dengan orang arif. Orang alim itu apa? Orang alim itu belum tentu apa yang disampaikan itu sudah dilakukannya. Kadang-kadang dia itu menyampaikan ilmu tapi dia belum melaksanakannya. Nggak masalah. Dia masuk golongan alim. Kalau arif, orang yang makrifat, itu adalah apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang sudah dia laksanakan. Makanya enek kiai itu ada yang seperti tadi pertama. Yang penting dia menyampaikan ilmu. Prinsipnya apa? Dawuh Kanjeng Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku ilmu-ilmu dariku walaupun satu ayat. Walaupun kamu belum bisa mengamalkan, yang penting tabligh dulu. Walaupun saya belum bisa mengamalkan bapak-bapak, menghormati tadi itu, menyayangi yang lebih kecil, paling enggak saya sudah mempraktekkan dawuh Kanjeng Nabi untuk menyampaikan ilmu Kanjeng Nabi. Nah, itu jenenge alim. Tapi kalau arif, ada kiai yang kedua ini. Dia itu tidak ngomong kecuali apa yang telah dia lakukan. Ini biasanya wali-wali ini Gusti Allah menunggu. Ada nggih? Bisa dititeni kan ya? Ada kiai itu yang ngomongnya dikit, tapi lebih banyak kepada amaliyahnya. Dan yang diomongkan itu pengalaman pribadinya terhadap ilmu yang diamalkan. Itu seperti itu. Nah, arif itu yo padha wae. Ada, makanya ketika orang alim itu ada dua. Ada alim yang soleh, ada alim yang fasik. Alim yang soleh itu maksudnya bagaimana? Dia alim dan dia menjauhi maksiat Allah. Alim yang fasik itu bagaimana? Dia alim tapi dia bermaksiat kepada Allah. Akeh saiki. Ngalim tapi kelakuannya gak keruan. Itu alim fasik. Tapi kalau arif, orang yang marifat kepada Allah, arif tadi yang kedua ini,
Tidak ada arif soleh, arif fasik gak enek. Arif wis mesti soleh. Ada. Iki tambahan. Ada nih. Nah ini subhanallah. Begitu apa ya? Islam itu sangat menjunjung tinggi daripada kehormatan, menghormati orang yang lebih tua. Dan